Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terhormat kepada dosen mata kuliah pengajar bisnis yaitu Bapak Jubaidi SE.ME. Dan yang kedua yaitu saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 21 dengan submateri koperasi simpan pinjam dengan saya sendiri beranggotakan Vera Nur Angelika dan saya Putra Jaya. Dan saya Iqbal. Dengan saya Reza Wulandari. Lanjut, Fer. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi latar belakang koperasi. Latar belakang koperasi sendiri yaitu koperasi lahir dengan dilatar belakangi oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada di papan bawah seperti kaum buruh, petani, pengrajin, dan sebagainya tidak banyak dirugikan akibat diberlakukannya sistem kapitalisme. Sejarah pemikiran tentang koperasi lebih banyak mengedepankan kepentingan berusaha secara berkelompok daripada individu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kami merumuskan dari presentasi kali ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja koperasi simpan pinjam. Yang kedua, bagaimana implementasi dari koperasi simpan pinjam. Tujuan pembahasan dari presentasi kali ini yaitu pertama, memberikan pemahaman terkait dengan manajemen koperasi baik dari fungsi, jenis, serta penggunaan dari koperasi simpan pinjam. Yang kedua, dapat mendeskripsikan bagaimana implementasi dari korelasi antara operasi simpan pinjam yang berada di wilayah penulis. Sistematika penulisan yaitu yang pertama, pengkajian terhadap definisi manajemen koperasi simpan pinjam. Yang kedua, mengidentifikasikan cara kerja simpan pinjam koperasi. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan serta memberikan saran sesuai dengan rumusan masalah dan juga berdasarkan hasil dari identifikasi pembahasan yang disampaikan. Baik, kita langsung ke inti dari materinya yaitu pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Manajemen sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Iqbal. Kepada saudara Iqbal, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan apa itu pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Begitulah menurut Bapak Bung Hatta. Dan fungsi koperasi itu ada 4. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusianya. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Lanjut. Jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya, mereka menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti lontong dan alat tulis, sehingga sekilas tampak seperti
toko biasa. Bedanya. Bedanya keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Lanjut. Yang kedua adalah koperasi produsen. Apa itu koperasi produsen? Koperasi produsen adalah koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternakan sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternakan lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen juga mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. Lanjut. Yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja koperasi jasa angkut, koperasi jasa asuransi jiwa, dan koperasi dan lain-lain lah, masih banyak contohnya. Lanjut. Dan yang keempat adalah pokok bahasan kita, yaitu koperasi simpan pinjam. Apa sih koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat dan yang mudah dan bunga yang rendah. Silakan, Lan. Yang kelima adalah koperasi serba usaha. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha. Koperasi mahasiswa sendiri merupakan jenis koperasi konsumsi yang koperasi mahasiswa dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Konsumen dalam hal ini yaitu mahasiswanya itu sendiri, serta menjual dan menyediakan berbagai kebutuhan yang sesuai seperti alat tulis dan lain-lain. Contoh di kampus itu ada koperasi mahasiswanya yang tempat kita beli buku dan beli alma mater dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudari Reza Wulandari. Kepada Reza Wulandari dipersilahkan. Pengertian manajemen koperasi. Manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi, di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi. Nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Selanjutnya, pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam seringkali disebut dengan KSP dan Kospin jasa. Koperasi jenis ini ada yang jenis koperasi yang paling sering kita jumpai, contoh di dekat daerah saya, ada koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Multiniaga. Cara kerja koperasi simpan pinjam. Yang pertama, anggota koperasi menyimpan sejumlah dana ke dalam koperasi. Dana tersebut kemudian akan disalurkan kepada anggota lain yang membutuhkan pinjaman. Yang kedua, anggota yang meminjam dana dari koperasi akan membayar bunga kepada koperasi sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam akan menjadi sumber pendapatan koperasi. Yang ketiga, setelah anggota yang meminjam dana melunasi pinjaman tersebut, dana tersebut akan dikembalikan kepada koperasi dan tersedia lagi untuk dipinjam oleh anggota lain. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan kepada Putrajaya. Kepada Putrajaya saya persilahkan.
Cara kerja koperasi simpan pinjam. 1. Anggota koperasi menyimpan sejumlah dana ke dalam koperasi. Dana tersebut kemudian akan disalurkan kepada anggota lain yang membutuhkan pinjaman. 2. Anggota yang meminjam dana dari koperasi akan membayar bunga kepada koperasi sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam akan menjadi sumber pendapatan koperasi. 3. Setelah anggota yang meminjam dana melunasi pinjaman tersebut, dana tersebut akan dikembalikan kepada koperasi dan tersedia lagi untuk dipinjam oleh anggota lain. Keempat, selisih antara bunga yang diterima koperasi dan peminjam dengan bunga yang dibayarkan koperasi kepada pemilik simpanan akan menjadi keuntungan koperasi. Keuntungan tersebut akan dibagi kepada anggota sesuai dengan jumlah simpanan masing-masing. Terus jenis perusahaan dan letaknya. Koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari perusahaan penyedia jasa keuangan mikro yang bisnisnya terdiri dari mengambil simpanan dan membuat pinjaman modal. Biasanya jenis koperasi simpan pinjam terletak di pusat kota dikarenakan koperasi jenis ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, dan lebih memudahkan interaksi antara perusahaan koperasi simpan pinjam dengan nasabah atau calon nasabah. Selanjutnya, peran manajer koperasi simpan pinjam. 1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi. Peran manajer koperasi simpan pinjam. 1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi. 2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. 3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing. 4. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota. 5. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Karyawan koperasi. Motivasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajerial, yaitu dalam arahan secara umum. Dalam diri manusia yang menyebabkan orang berperilaku dalam cara tertentu. Adapun beberapa motivasi pada karyawan koperasi yaitu 1. Kompensasi bentuk uang. Salah satu bentuk yang paling sering diberikan kepada karyawan adalah berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan biasanya berwujud uang. Yang kedua, pengarahan pengendalian. Pengarahan dimaksudkan agar karyawan dapat mana yang harus Yang tiga, kebijakan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diambil dengan sengaja oleh manajemen untuk memengaruhi sikap atau perasaan para karyawan. Dengan kata lain, kebijakan adalah usaha untuk membuat karyawan bahagia. Kesimpulan, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Koperasi sendiri merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sehingga fungsi manajemen koperasi itu sendiri adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya. Dan manajemen koperasi itu sendiri
harus diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai, dan kekayaannya. Yang terakhir, saran. Yang pertama, bagi koperasi di suatu daerah, mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di daerah tersebut. Yang kedua, bagi pelaku usaha ingin mendirikan badan usaha koperasi agar dapat menentukan bidang usaha yang hendak dijalankan. Bidang usaha penghimpunan dana dapat berupa bidang usaha perbankan dan bidang usaha simpan pinjam, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan badan usaha koperasi yang bersangkutan di kemudian hari. Yang ketiga, bagi masyarakat pada umumnya agar tidak mudah tertipu terhadap keuntungan yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam. Mengingat keuntungan tersebut dijadikan sarana oleh koperasi tersebut untuk melakukan tindak pidana penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara ilegal. Baik, presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita diskusi ya kali. Ada diskusinya nggak sih? Kan ada loh. Nggak usah. Ada. Yang teman-teman dapat tentang koperasi simpan pinjam itu apa? Koperasi yang apa ya? Itu ada masuk Simpan pinjam Kalian berarti. pernah lihat nggak sih koperasi yang keliling pakai motor Evo yang sering Pernah. dimiliki sama mama itu? Pernah. Nah, Ada kah? mereka itu sistemnya tuh sistem harian juga kan, ada kan, maksudnya store harian gitu. Ada juga sistem bulanan kah? Ada Aku nggak harian, pernah tahu. mingguan, bulanan. Biasanya itu bulanan. mereka jaminkan apa yang nasabahnya itu kalau mau meminjam duit ke koperasi? Biasanya itu KTP. KTP. KTP paling ya kayak apa ya, kayak gitulah. Oh. Tapi kalian pernah lihat kan di video-video TikTok itu kalau ada ibu-ibu lemparkan kursi, lempar sapu ke tukang koperasi itu mereka udah dikasih edukasi gitu ke nasabahnya bahwa ibu wajib bayar, bukan begini sistemnya gitu, atau gimana ya? Kan ini bagian dari manajerial juga kan? Kayaknya udah itu sih, apa, peraturannya itu udah emang wajib jatuh temponya, emang kalau udah jatuh tempo ya harus bayar gitu. Cuma karena mungkin pinjaman kayak gini nih belum legal mungkin, jadinya banyak yang nggak mau bayar, kan nggak bisa masih belum bisa dikasuskan gitulah. Oh iya. Oke, mantap. Sudah paham semua kayaknya ya teman-teman ya. Keren sih. Iya. Mari kita Apalagi mau upload untuk ditanyakan. diri kita sendiri. Nah,